Kenapa? Karena ketika orang maksiat ini dia bertobat, itu naik statusnya menjadi hamba yang dicintai Allah. Anda minta sesuatu, dari mana tahunya Anda pantas dan bisa mengelola sesuatu itu saat mendapatkannya kalau belum diuji? Ya kan? Teman-teman minta sebuah proyek, dari mana tahunya proyek itu baik? Dari mana tahunya kalau menerima itu Anda menjadi lebih baik? Anda dapat proyek nih, ya Anda harapkan betul, tapi Anda belum siap menerimanya. Yang kalau Anda terima itu merubah kepribadian, keluarga jadi tertinggalkan, istri kurang perhatian, anak-anak terabaikan, belum siap. Maka dikasih dulu oleh Allah ujiannya, nih lewatin dulu 1, 2, 3, 4. Ketika kita mampu menguasai itu, baru datang jawaban. Nah, jadi jangan selalu dipahami bahwa masalah itu adalah sesuatu yang membuat rumit, capek, nggak tercapai tujuan. Bukan, itu jembatannya. Jadi berbahagialah ketika Anda dihadapkan pada masalah, karena itu mengantarkan Anda pada solusi. Dan jawaban dari Anda sendiri. Jadi ketika Anda doa, pasti dikabulkan oleh Allah dengan membuat masalah dulu, supaya pantas. Syukurilah apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berpositif thinking bahwa apa yang kita dapatkan sesungguhnya anugerah yang telah kita mintakan, dan tingkatkan syukur kita kepada Allah, yang dengan itulah anugerah akan bertambah bahkan dari sisi yang tidak kita duga. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita tambahkan rasa syukur, nikmati semua proses hidup, maka Allah tambahkan dari sisi yang tidak diduga. Masya Allah teman-teman, dari video ini memberikan pelajaran penting kepada kita. Setiap nikmat rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik besar maupun kecil teman-teman, harus kita dengan ikhlas mensyukurinya, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Allah akan menambah nikmat kepada kita bagi yang kita pandai untuk bersyukur. Dan ingat ayat berikutnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu kufur, tidak terima ya dengan apa yang Allah berikan, maka siap-siap dengan azab Allah. Barakallahu fikum. Ya, karena pada akhirnya hancur juga. Ya, kalau Anda simpan barang dibiarkan nggak dipakai, hancur juga kan? Dan uniknya sifat dunia itu begitu. Ya, dekat, rendah, hancur, hilang gitu. Jadi Anda rumah silakan bangun yang mewah-mewah, nggak usah dipakai, simpan aja, hancur. Nggak percaya silakan, karena itu hukum dunia. Nggak percaya silakan, ya simpan gelas ini kotor, nggak dipakai kotor. Karena itu semua benda-benda yang tercipta, yang Allah kehendaki hadir sekitaran kita, itu memang didesain untuk bisa dimanfaatkan, untuk memunculkan amal dari kita. Jadi itu khidmah untuk kita, membantu melayani kita untuk beraktivitas. Nah, aktivitas itu tinggal dipilih, mau amal soleh, mau amal salah. Di rumah ya rumah begitu aja. Kalau kita gunakan dengan baik jadi amal soleh, gunakan dengan tidak baik jadi amal salah. Konsekuensinya apa? Dicatat oleh malaikat. Ya, maka dari situ kemudian dicatat, hadirkan sebagai laporan. Ya, untuk kita kembali misinya apa? Semuanya akan hilang. Bukan diam, sabar itu solusi. Dia berkontemplasi, merenungkan jalan terbaik untuk mengatasi masalah itu. Ada ujian di rumah tangga, sabar dulu nih. Ya, memang jejak langkah pembuka sabar itu diam sejenak, berkontemplasi. Bukan diam membiarkan persoalan, bukan. Udah biarin aja, ntar juga selesai sendiri. Tidak, jadi sekam akhirnya. Akhirnya apa? Ketika terjadi hal lagi di kemudian yang akan datang, ada konflik lebih besar lagi karena yang lain terbawa. Sama di pekerjaan, di apa-apa pun sering kali begitu. Sabar itu bukan begitu. Sabar itu merenungkan sedikit, sampai Nabi kan juga mencontohkan kepada kita, diam tapi cari solusi, nunggu wahyu dan sebagainya. Kalau kita, wahyu udah disampaikan lewat Al-Quran, disampaikan ke kita lah Rasulullah, dijelaskan. Maka ketika ada persoalan di rumah tangga, di pekerjaan, di macam-macam, diam sejenak merenungkan, apa nih petunjuknya, baca pedomannya, Qurannya apa, ada semua di situ. Sabar itu bukan. Masya Allah teman-teman, dari video ini memberikan pembelajaran penting kepada kita teman-teman tentang keutamaan daripada sabar teman-teman. Karena memang setiap problematika dalam kehidupan kita, solusi terbaik itu adalah sabar. Namun bukan berarti kita terdiam. Sabar dulu, kita kembalikan kepada Allah. Karena juga Allah telah ingatkan kita bahkan di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah, bahkan yang pertama dengan sabar dan dengan salat. Masya Allah, barakallahu fikum. Lewat handphonenya tuh, supaya kalau dihisab nanti handphonenya juga bicara. Kan mulutnya dikunci, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, itu di tubuh kita. Itu bagian tubuh. Kalau bagian luar tubuh mana dalilnya? Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al-insanu yawma idzin tuhadditsu. Nah, nanti kalau kiamat semua tempat dan benda yang kita pijak bersaksi di hadapan Allah. Ya, ditunjukkan miniaturnya di bumi, makanya dilacak lewat jejak tangannya tuh. Pernah nggak megang ini, megang itu? Ada Inafis kan? Di Polri itu dicek tuh. Mana jejaknya nih? Ya kan? Dari tangannya, dari kakinya, dari DNA-nya dan sebagainya. Nah, itu di dunia sudah bicara pakai alat, di akhirat bicara sendiri. Makanya antum kalau cuma TikTokan update status tuh, nggak ada yang keren nanti bicaranya. Tapi kalau antum cantumkan sehari satu hadis, sehari satu ayat, dipakai buat ibadah, bersaksi di hadapan Allah.
Masalah teman-teman, ini juga video sangat memberikan pembelajaran penting kepada kita teman-teman, dan ini juga salah satu alasan saya setiap hari berusaha membuat konten ya nasihat edukasi Islami yang mudah-mudahan ya selalu memberikan kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat yang mudah-mudahan nanti pada akhirnya ini menjadi amalan pahala yang bisa kita petik di hari kiamat teman-teman. Namun kita garis bawahi, yang paling penting niatnya hanya mengharapkan ridho, pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Itu Allah berikan kesempatan yang ditunggu sampai taubat di akhir hayatnya. Makanya saya itu tidak senang mencaci orang salah. Saya paling tidak suka, ya. Misalnya mencela orang salah itu saya kurang suka. Yang salah itu diperbaiki, bukan dicela. Minimal kita doakan supaya dia kembali. Itu adabnya dalam Islam. Kenapa? Karena ketika orang maksiat ini dia bertobat, itu naik statusnya menjadi hamba yang dicintai Allah. Gitu. Dan tidak mudah loh melepaskan diri dari maksiat. Ada orang mabuk, jadi kebiasaan, pengen menghilangkan mabuknya, itu nggak mudah. Ketika dia lepas dari sifat mabuknya, itu dihargai tinggi oleh Allah. Perjuangannya itu diapresiasi. Sampai turun ayat, Quran surah kedua, ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang taubat. Karena untuk taubat itu butuh perjuangan. Masya Allah teman-teman, dari video ini memberikan pelajaran penting kepada kita teman-teman, bahwasanya kita yang berjuang untuk berhenti dari kesalahan, bertobat dari dosa dan maksiat, itu adalah suatu yang sangat diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman, kita sebagai manusia ini tidak pernah akan luput dari yang namanya dosa dan kesalahan, tapi sebaik-baiknya kita yang berdosa adalah yang terus berjuang dan berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti pada akhirnya Allah menerima taubat kita dan termasuklah kita orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kuat, maka keberuntungan Allah letakkan pada tangannya. Tariba itu tanah. Tahu tanah? Turab. Tanah yang tumbuh, yang subur. Kalau tanah subur itu keluarnya apa? Apa aja bagus. Jadi kalau tanah kehidupan rumah tangga ingin subur, melahirkan buah-buah keindahan, sakinah, mawaddah, harus mengolah tanahnya dengan baik. Nah, olahan terbaik itu pakai agama. Din itu cara terbaik membangkitkannya pakai iman. Nilainya takwa. Inna dina indallahil Islam. Ali Imran ayat 19. Nanti Islam dasarnya adalah iman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini poinnya. Nah, jadi kalau sudah menikah, bukan cari yang lain yang agamanya kuat, bukan. Salah persepsi. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Jangan salah menyimpulkan. Kalau sudah dipasangkan dengan pasangannya, itu yang terbaik melengkapi jalan hidupnya. Tinggal belajar semampunya untuk saling menguatkan iman. Jangan salah menyimpulkan, kenapa ya suami saya nggak seperti Ustaz? Awas tuh, sama juga Anda, kenapa nggak seperti lainnya? Itu provokasi setan itu. Karena muslim itu artinya tunduk patuh pada Allah. Kalau sudah tunduk patuh pada Allah, sifat Allah itu maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, Allah itu maha baik. Jadi kalau tunduknya pada Allah pasti baik. Pasti baik. Antum punya murabbi, gurunya baik, antum pasti jadi baik. Nah, Allah itu Rabbul Alamin. Ya. Jadi dengan murabbi aja jadi baik, apalagi Rabbul Alamin. Jadi kalau tunduk benar pada Allah, pasti dia orang baik. Yang tunduk patuh pada Allah itu disebut muslim. Makanya tadi di Quran surah Yunus ayat 71 tadi, Nabi Nuh itu di akhirnya mengatakan, saya termasuk orang yang muslim. Minal muslimin. Jadi malu kalau disebut muslim. Kalau muslim ya saya orang Islam, tapi kata-katanya kotor, malu. Pasti baik. Masya Allah teman-teman, dari video ini memberikan pembelajaran penting sebenarnya kepada kita teman-teman. Kita yang beragama muslim sebenarnya, hakikat sebagai seorang muslim itu sebenarnya teman-teman, akhlaknya itu adalah akhlakul karimah atau perbuatan yang mulia teman-teman. Karena dasar dari muslim saja itu berasal dari kata salam, memberikan keselamatan, memberikan kebermanfaatan, memberikan keamanan dari diri kita untuk orang lain. Juga ketika Nabi ditanya oleh para sahabatnya, wahai Nabi, untuk apa engkau diutus menjadi Nabi dan Rasul kepada kami umatmu? Simpel saja kata Nabi, liutammima makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlakul karimahnya manusia. Mudah-mudahan kita berdoa terus kepada Allah agar Allah menjaga akhlakul karimah kita, bisa menjadi muslim yang baik akhlaknya, memberikan kemaslahatan, kebaikan dan kebermanfaatan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.